Terasa di awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi atau di waktu yang cerah ini kita diberikan berbagai anugerah bisa hadir di majelis ini. Kita sangat perlu untuk bersyukur, mengingat-ingat karunia yang Allah berikan agar ditambah lagi karunianya. Dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena beliau juga kita bisa hadir di majelis ini. Saya teringat sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah hadis ucapan Allah Subhanahu wa taala tapi yang bukan Al-Qur'an. Allah berbicara, kan ada hadis, ada Al-Qur'an, ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah Allah berfirman, Allah yang berbicara tapi yang bukan di Al-Qur'an. Allah pernah berfirman, laulaka ma khalaqtun aflaq. Kalau bukan karena engkau, bicara kepada Rasulullah, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta, semua apa yang ada termasuk kita diciptakan oleh Allah karena Rasulullah SAW. Karena itu kita hadir di sini tidak lain juga karena Rasulullah, karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada yang dimuliakan dan Habib, Rafi dan Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkat pada mereka dan pada kita semua. Amin. Dan sebelumnya saya minta maaf menggunakan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dipahami. Paham. Yakin ya? Paham. Tadi terus terang kaget juga saya pikir ini majelis campur laki perempuan. Oh, nggak taunya perempuan semua. Tadi ada materi yang lain yang Itu bisa ematin? berarti harus dirubah ini. Tadi kada batin, kada udangnya. Alhamdulillah, ini adalah pemandangan yang perlu disyukuri, pemandangan indah. Dalam artian ketika ada ibu-ibu duduk kumpul satu majelis, ini berarti di desa Sumur Kondang. Desa Sumur Kondang ini adalah desa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibunya masih mau duduk aktif, mau duduk di majelis, menghidupkan majelis. Tadi malam mungkin ada juga yang hadir ya di sini. Banyak. Jangan-jangan orang-orangnya ini juga. Nggak ada tambahan sama sekali. Oh, tambahannya ada. Mengulang sedikit saja yang kemarin, yang tadi malam, bahwa majelis macam ini adalah majelis yang mengembirakan hati Rasulullah SAW. Jadi kita duduk di sini saja itu Rasulullah sudah senang. Dari mana taunya? Dari hadis, dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, di mana Rasulullah mendukung majelis macam ini. Kalau ada majelis, ada kumpulan semacam ini, kumpulan yang bicara tentang ilmu pengetahuan, ada ceramahnya, ada bicara sedikit ilmu pengetahuan, Rasulullah senang.
Mudah-mudahan duduknya kita di sini membuat hati baginda Rasulullah senang. Dengan begitu, dengan Rasulullah senang, maka kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma. Syafaat itu nanti bakal kita perlukan. Kita benar-benar perlu syafaat. Karena tidak ada satu manusia pun yang akan selamat tidak ditanya, kecuali baginda Rasulullah dan beberapa orang khusus. Para nabi aja semua punya masalah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dosa ya, nabi nggak ada yang berdosa. Nabi Adam pernah melakukan sesuatu tindakan yang sebenarnya harusnya dia tidak melakukan, makan buah kuldi sampai diturunkan. Dan nabi-nabi yang lain kisah-kisah panjang. Jadi nanti di akhirat semua pada takut, semua takut. Nabi Adam juga takut. Nabi Adam malu. Umat-umat Nabi Adam datang ke Nabi Adam minta pertolongan. Wahai Nabi Allah, tolong aku. Umatnya, keturunannya minta tolong sama Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya sendiri punya urusan sama Allah. Coba pergi ke Nabi Idris. Datang ke Nabi Idris, Nabi saya nggak berani, saya juga punya urusan belum beres sama Allah. Coba ke Nabi Sid dan seterusnya, Nabi sampai ke baginda Rasulullah. Begitu ke baginda Rasulullah baru ditampung semua. Rasulullah nggak ada kesalahan sedikit pun sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang menampung. Yang pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampung ya tentunya umatnya, kita ini. Orang-orang yang membuat baginda Rasulullah itu mungkin yang pertama kali diberikan syafaat. Makanya majelis-majelis semacam ini kelihatannya kecil, kelihatannya cuma hadir, duduk, dengar, paham tidak paham nggak ada masalah. Tapi punya hikmah yang besar, punya manfaat yang besar, bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat nanti. Amin. Siapa tahu dengan majelis ini baginda Rasulullah senang dan Rasulullah memberikan syafaat dan ingat nanti di akhirat. Amin. Oh ini ibu siapa, maaf, yang ini yang tadi dibilang cantik. Ibu itu. Bisa jadi ibu itu, lihat Rasulullah. Ini ibu itu sini. Siapa nih? Mau nggak ibu? Mau. Siapa yang tidak mau? Kita nanti di akhirat kita bingung. Ingat kesalahan. Saya punya teman dulu pernah kejadiannya. Dia naik pesawat di atas. Siapa yang pernah naik pesawat? Nggak ada pernah. Enggak ada. Ya, pasti ada ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ya pergi haji. Amin. Ya Rasulullah ya. Amin. Teman saya naik pesawat. Di atas pesawat kebetulan ada gangguan. Goncang. Itu tas-tas jatuh semua. Orang yang ada di pesawat semuanya berteriak. Dia sendiri teman saya ini orangnya beraninya luar biasa. Tapi waktu itu dia bilang takut, udah dia anggap ini mati udah. Di atas pesawat siapa yang nolong? Kalau di perahu aja kan bisa tenggelam. Benar, kalau di pesawat goncang, goyang begitu. Kemudian ini yang menarik, dia cerita bahwa kesalahan dia, dosa-dosa dia selama itu semuanya tergambar, kelihatan. Padahal dalam itu pesawat goyang nggak lama, hitungan detik aja karena ada gangguan, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi waktu itu karena takutnya dia menganggap bahwa ini adalah kematian dia. Dalam hitungan detik itu ratusan kesalahan dia tampak jelas semuanya, kelihatan semuanya. Dia bertobat, turun dari pesawat jadi orang baik. Jadi setiap kita sekarang mungkin lupa kesalahan-kesalahan kita. Bisa jadi. Na'udzubillah min dzalik ya. Ketika sakaratul maut, ketika akan mati, baru itu kelihatan dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang dulu yang kita nggak ingat. Semuanya kebayang. Kita punya masalah sama dia, kita punya hutang sama dia, sama orang. Kita dulu pernah ninggalin sholat. Dulu kita pernah puasa, dulu kita mungkin ngambil, bukan niat mencuri, mengambil rencana nanti mau ngomong lagi ke orangnya, tapi lupa, nggak sampai diomong, itu semuanya kebayang. Dan kalau kita masih bisa minta maaf, memperbaiki, alhamdulillah. Kadang-kadang ingatan-ingatan itu ada ketika kita sudah nggak bisa apa-apa, sudah sakaratul maut namanya.
Sakaratul maut itu menjelang kematian. Malaikat sudah ada. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan ini juga introspeksi buat saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa terus istighfar, mohon maaf sama Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat kesalahan kita. Jadi nanti waktu sakaratul maut sudah yang diingat adalah bahwa kita akan pindah ke alam lain, alam barzakh dengan senang hati ya. Amin Allahumma. Pada kesempatan ini karena yang hadir banyak ibu-ibu, saya mau bahas tentang ibu-ibu. Mau ya? Tidak mau? Mau. Mau aja ya. Ibu mudah-mudahan diberi. Ini rata-rata usianya berapa ini? 60, 13 tahun ke atas. Si ABG Bib. Masya Allah, ibu-ibu. Yang paling muda berapa nih? Selain anak kecil ini? Iya. Paling muda 30. 30-an ya? Masya Allah. Luar biasa. Bu, ibu penting nggak? Keberadaan ibu ini penting nggak? Penting. Oh, penting. Sudah. Saya pikir nggak ngerti. Kalau ngerti ya sudah selesai. Nggak ada pembahasan. Ya, peran ibu ini penting, sangat penting. Ibu-ibu kelihatannya cuma sekedar masak. Ya. Tadi malam saya tanya di sini ibu-ibunya biasanya kegiatannya apa aja? Yang paling sering, yang paling banyak katanya tanam ya. Sawah. Kelihatannya ke sawah, dapur, masak, nyuci. Kelihatannya nggak penting. Padahal ibu tahu, mungkin ibu sendiri tidak begitu memahami peran ibu. Di dunia ini para pemimpin itu biasanya laki perempuan. Laki, presiden laki, pemimpin laki, imam laki, banyak ya. Peran laki itu kayak seperti seolah-olah laki-laki ini yang menguasai dunia. Kesel gak? Seolah-olah laki-laki ini yang menguasai dunia dan laki-laki ini yang punya peran di dunia ini. Padahal tidak ada satu laki-laki pun yang ada di dunia tanpa ada seorang perempuan. Sehingga semua laki-laki dimanapun, presidennya, menterinya, imam masjidnya, ulamanya, habibnya, siapapun yang ada di dunia ini laki-laki, semua itu karena ada ibu-ibu, karena ada perempuan. Jadi peran perempuan ini sangat penting. Kalau nggak ada ibu-ibu, nggak ada dunia ini. Nggak ada dunia. Dunia hancur, selesai sudah. Coba satu zaman, misalnya satu zaman nggak ada perempuan, udah zaman itu selesai, habis sudah. Laki-laki juga habis, ya kan? Senang ibu-ibu ya. Jadi peran ibu sangat penting. Penting ibu-ibu. Iya. Sangat banyak, sangat penting. Nah, yang menyebabkan kita kaum laki ini berhasil adalah karena ibu. Kemarin ini ada satu kejadian yang menggemparkan dunia. Satu jenderal, ya, jenderal Qasim Sulaimani, orang jenderal yang terbunuh, kemudian dibunuh oleh Amerika. Nah, ada satu orang menulis, saya kenal. Dia bilang begini, saya kenal seorang perempuan, bukan si jenderal ini yang ngomong orang lain. Saya kenal seorang perempuan yang dia punya peran penting di dunia ini, bisa membuat heboh dunia, satu dunia heboh. Dia
bisa membuat Amerika takut, bisa membuat negara-negara superpower, negara-negara hebat takut, membuat presiden-presiden takut, presiden dunia, bisa merubah keadaan dunia. Perempuan ini dia bukan seorang pejabat, dia bukan seorang menteri, dia bukan seorang kaya raya, dia seorang sederhana. Bahkan pekerjaannya hanya ibu rumah tangga. Dia tidak keluar rumah. Siapa perempuan itu? Dia adalah ibunya Qasim Sulaimani. Bayangin, Qasim Sulaimani yang bikin gempar Amerika. Amerika sampai takut gara-gara dia dibunuh satu orang. Dia dua orang dengan temannya, tapi yang kita bicarakan Qasim. Gara-gara si Qasim Sulaimani dibunuh, jutaan orang turun mengiring jenazahnya. Gara-gara Qasim Sulaimani dibunuh, pangkalan militer Amerika dibom. Dia bikin heboh dunia. Gara-gara siapa? Penyebabnya ibunya. Kenapa begitu? Ibunya bisa mendidik anaknya. Peran ibu sangat penting. Ada seorang orientalis ini orang yang meneliti tentang Islam, tapi tujuannya buat menghancurkan Islam. Dia mengatakan, dia bilang bahwa kalau mau menghancurkan peradaban manusia, misalnya mau menghancurkan Indonesia, mau menghancurkan masyarakat Sumur Kondang, ada tiga caranya. Di antaranya adalah lupakan peran ibu di dalam rumah tangga. Hancurkan rumah tangga dengan melupakan peran ibu di dalam rumah tangga. Ketika ibu-ibu sudah tidak peduli sama rumah tangganya, sudah bentar lagi hancur. Ibu-ibu, peran ibu apa sih? Ya, tadi ya yang disebutin, ke sawah, nyuci, segala macam, kelihatan sederhana, tapi ketika ini dijaga, ini menyebabkan masyarakat menjadi baik. Makanya tadi saya bilang, begitu lihat ibu-ibu hadir sini, Allah, luar biasa ya. Ini berarti masyarakat Sumur Kondang ini adalah masyarakat yang diberkahi oleh Allah. Amin. Jadi kelihatan sederhana pekerjaannya, duduk di majelis juga kelihatan sederhana, tapi punya dampak yang sangat besar. Semua yang berhasil karena ibu. Tapi mohon maaf ya, banyak juga yang nggak benar, bukan menyalahkan ya anak-anak yang nggak benar, bukan di sini, di luar sana. Kadang-kadang penyebabnya juga ibu. Orang-orang yang nggak benar, baik laki maupun perempuan, anak-anak yang kena pergaulan dan seterusnya. Kadang-kadang penyebabnya adalah ibu dan bapak juga ya. Tapi kan yang kita bicarakan ibu ya. Bapak juga, kita juga sebagai laki-laki juga harus disalahkan. Tapi kita bukan niat menyalahkan. Ayah ibu. Iya. Jadi maksudnya apa? Ibu penentu seorang berhasil dan tidak. Kalau kita bisa menjalankan perannya sebagai perempuan, insya Allah rumah tangganya berhasil. Meskipun suaminya kadang-kadang atau bapaknya kadang-kadang nggak benar. Iya. Berapa banyak dunia ini memberikan contoh banyak peran ibu. Dari mulai Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam mendidik siapa? Putranya Nabi Allah Isa. Sayyidah Maryam mendidik Nabi Isa tanpa ada ayah, nggak dibantu sendiri, tapi jadi nabi yang diagungkan sampai sekarang. Terus siapa lagi? Siti Khadijah adalah putri Nabi. Atau sebelum saya bahas Siti Khadijah, ada lagi istri Fir'aun ya, Asia ini istri Fir'aun, seorang wanita. Dia orang yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena keteguhan imannya. Meskipun suaminya Fir'aun, suaminya menentang Allah, suaminya galaknya luar biasa, main bunuh-bunuh orang, tapi dia tetap beriman. Dia tetap menjaga keimanannya. Juga ada banyak lagi, langsung kita masuk kita bicarakan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah juga wanita mulia yang agung luar biasa. Wanita kaya raya,
nikah dengan seorang laki-laki yang miskin. Rasulullah itu miskin, hidupnya sederhana. Tapi apa? Begitu pertama kali, dulu tradisi dulu ketika pernikahan, atau paling tidak yang terjadi pada Rasulullah datang masuk ke rumah Siti Khadijah setelah menikah. Karena Siti Khadijah kaya raya, kekayaan Siti Khadijah ini tidak terbayang ya. Sekarang ini yang orang yang paling kaya yang kita kenal siapa? Nah itulah Siti Khadijah, kira-kira begitu. Kaya raya, kayaannya luar biasa. Kalau berdagang itu untanya, dulu kan kendaraannya unta, puluhan unta saja, satu unta itu kira-kira seharga satu mobil. Ini puluhan unta berjajar panjang, dan di unta itu dimuat barang-barang dagangan. Untanya aja, satu unta sudah mahal ya. Mobil ini berarti kan punya puluhan mobil. Kalau sekarang mungkin hotel, apartemen, pulau segala macam gitu. Itu Khadijah kaya raya. Tapi waktu nikah dengan Rasulullah, pertama kali Rasulullah masuk ke rumahnya, apa kalimat Siti Khadijah? Al-baitu baituk wa ana jariyatu. Rumah dan isinya semua ini punyamu, dan aku adalah hamba sahayamu. Detik itu juga diserahkan semuanya kepada baginda Rasulullah. Semua punya Rasulullah. Dikasih cuma-cuma langsung, bukan basa-basi. Bahkan dirinya, wa ana jariyatu, aku adalah hamba sahayamu. Bukan karena yang dia nikahkan adalah Rasulullah, tidak, karena kita ini contoh, Siti Khadijah sebagai contoh peran wanita yang agung dan dipraktekkan dalam dakwah Rasulullah. Kan kita mungkin pernah dengar Islam bisa ada karena apa? Karena hartanya Siti Khadijah, juga karena pedangnya Sayyidina Ali, dan seterusnya. Peran perempuan. Jadi Islam tersebar ini juga karena perempuan. Coba Siti Khadijah misalnya orangnya maaf pelit. Wah enggak, jangan. Ya Rasulullah jangan, kan punya saya hasil keringat saya sendiri, enggak boleh. Maka Islam belum nyampe ke Indonesia ini. Belum nyampe. Siti Khadijah memberikan semuanya, harta yang begitu banyak, bukan cuma punya gelang emas, semuanya dikasih. Ini habis ini mungkin ada yang praktekkan langsung ya, kasih ke suaminya. Wallah, saya nggak ikut-ikut ya. Nggak ada. Atau ke anaknya, atau ke ustadznya. Nah, peran wanita luar biasa dalam Islam. Akhirnya Siti Khadijah memberikan semuanya. Karena peran ibu yang luar biasa, lahirlah putra-putra Rasulullah, putra-putri Rasulullah yang luar biasa. Rasulullah punya putra dan putri banyak, tapi tinggal satu. Siapa namanya? Siti Fatimah, perempuan juga. Perempuan dulu zaman jahiliyah orang nggak nganggep perempuan. Begitu lahir anak dilihat, ya perempuan, dibawa ke padang pasir, digali, kubur, hidup masih kubur. Dia nggak peduli, istrinya nangis. Rasulullah dengan membawa Islam merubah tradisi itu, mengatakan bahwa tidak, wanita dengan perempuan sama dalam hal manusia, sama-sama manusia, sama-sama wajib, punya kewajiban dalam ibadah. Dan Rasulullah mencontohkan bagaimana menghormati Siti Khadijah dan menghormati, memuliakan putrinya Siti Fatimah. Siti Fatimah ini perempuan, Siti Fatimah ini meninggal muda. Umur berapa kira-kira meninggal? Hah? Berapa? 60, bukan. Memang ada beberapa riwayat beda-beda ya. Tapi riwayat yang paling kuat adalah 18 tahun baru meninggal. 18 tahun itu sudah nikah, sudah punya anak. Meninggal masih muda. Kesian, meninggalnya sakit. Tapi sampai sekarang dikenang Siti Fatimah. Kemuliaannya luar biasa Siti Fatimah. Sampai sekarang orang tidak habis-habis bicara tentang kemuliaan Siti Fatimah. Tentunya karena siapa? Karena ibunya. Ya Rasulullah sudah jelas ya, tapi karena ibunya Siti Khadijah mendidik luar biasa. Siti Fatimah mengalami dengan ibunya cuma beberapa tahun saja, mungkin 5 tahun atau lebih bersama ibunya, kemudian ibunya meninggal.
Itu Khadijah. Tapi didikannya sudah masuk. Siti Fatimah wanita mulia, dia bermain atau dia memiliki peran dalam kehidupan luar biasa sebagai ibu dengan mendidik putra-putrinya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Siti Fatimah dia berperan sebagai istri terhadap suaminya Sayyidina Ali. Dia berperan sebagai putri terhadap baginda Rasulullah. Siti Fatimah yang merawat Rasulullah waktu masih kecil. Dia mengalami Rasulullah usia kira-kira 5 tahun bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah waktu itu berdakwah, orang-orang kafir Quraisy meletakkan kotoran. Waktu Rasul lagi sholat, nggak nanggung-nanggung, Bu. Mereka menghina Rasulullah. Itu perutnya binatang itu, ya, yang isinya kotoran dipecahkan di punggungnya Rasulullah. Rasul lagi sholat. Itu yang bersihkan siapa? Siti Fatimah dibersihkan. Ketika Rasulullah pulang sedih melihat umatnya yang seperti itu waktu itu, orang-orang kafir, perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Ini awal-awal dakwah, Siti Fatimah yang menghibur. Jadi sekali lagi dakwah Rasulullah dan apa yang terjadi di dunia ini tidak bisa dipisahkan dengan peran perempuan. Siti Fatimah yang kecil ini juga berperan. Rasulullah bisa tegar, bisa dakwah di antaranya karena ada beberapa perempuan di sekitar beliau. Siti Khadijah, Siti Fatimah. Dan karena Siti Fatimah begitu baik menjalankan perannya sebagai seorang ibu, lahirlah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, para pejuang-pejuang. Orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah dikatakan sebagai Sayyidu Syabab, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, sebagai penghulu atau pemimpin pemuda di surga. Dan seterusnya. Alhasil kalau kita bahas tentang perempuan di dunia ini banyak sebenarnya. Jadi kesimpulannya, apapun atau siapapun laki-laki perempuan yang berhasil di dunia ini pasti di belakangnya adalah seorang perempuan. Baik dia sebagai ibunya, baik dia sebagai istrinya. Senang nggak jadi perempuan? Senang. Tadi nggak suka ya? Sekarang senang. Ternyata perempuan punya peran penting. Ya, punya peran penting. Rumah tangga bisa baik dan tidak tergantung perempuan. Anak baik dan tidak tergantung perempuan sebagai ibu, dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu contoh-contoh sebenarnya sudah banyak ya, sudah banyak. Sekarang tinggal tergantung kita sebagai seorang. Iya, saya nggak bisa bilang sebagai perempuan. Tergantung kita sebagai seorang. Apakah ingin mencontoh wanita-wanita baik yang ada di dunia ini ataukah tidak? Tapi satu orang perempuan saja, satu orang ibu, dia benar-benar fokus, dia benar-benar mendidik anaknya, maka anak itu jadi, anak ini bisa memimpin masyarakat dan pahalanya akan dapat si ibu tadi. Seperti tadi yang saya kisahkan, seorang pejuang, dia bisa berhasil karena ibunya. Banyak orang-orang penting berhasil di dunia karena ibunya. Ada satu anak, ini mungkin udah kelamaan ya? Sampai jam berapa sih? Udah ada isyarat ini. Oh, sibuk ya. Oh, kalau suami harus angkat. Oh, bukan. Ada kejadian di Jakarta ini. Satu anak SMA. Dulu jilbab dilarang, tahu kan? Zaman Soeharto dulu ngalamin nggak? Ngalamin ya. Dilarang dalam artian di sekolah-sekolah umum
Saya tidak tahu kalau di daerah, kalau di Jakarta dilarang. Dulu nggak boleh. Sekolah umum, SMA, SMP umum ya, nggak boleh pakai jilbab. Dulu jarang, saya ingat masih kecil, saya lihat TVRI dulu. TVRI nggak ada orang masuk TV pakai jilbab, betul nggak? Jadi waktu itu kejadian, ini anak-anak SMA, anak SMA, kemudian tapi anak ini laki-laki luar biasa, dia bikin peraturan sendiri. Anak SMA seorang Habib, dia bikin peraturan sendiri di sekolahnya. Yang perempuan masuk sekolah harus pakai jilbab. Bayangin sekolah umum ini. Di saat di pemerintah melarang, ini enggak di sekolah itu aja, di kelas dia aja nggak boleh, dia tutup pintunya, perempuan pulang dulu. Gurunya ujuk, nggak bisa begini, namanya Saleh, ini nggak boleh, nggak bisa, kan Islam harus pakai jilbab. Nah ini kan pemerintah, mana yang lebih mulia, pemerintah apa Allah? Ini aturan Allah. Gurunya juga nggak bisa jawab. Akhirnya anak-anak ya, sebagian anak perempuan ada yang nangis, nggak biasa pakai jilbab, suruh pakai jilbab. Akhirnya satu kelas itu pakai jilbab. Wah macam-macam tindakannya, dia betul jadi bikin rapi nih, satu orang. Gurunya nggak sanggupnya karena bukan negatif, baik, orang ini baik. Dia bikin acara maulid, dia bikin apa? Galang dana, kumpul dana besar, bikin maulid di sekolahnya, bikin besar yang diundang ceramah dulu. Jamalullah yang diundang, keras luar biasa. Iya. Habib dulu Jamalullah yang diundang dia dekat, anak SMA ini dekat dengan Habib Jamalullah, undang panggil ceramah. Nah, waktu sebelum acara ceramah itu kan terkumpul dana banyak, gurunya deketin, jangan semua dibikin maulid, kita tetap bikin maulid dengan, tapi dana ini bisa kita bagi buat kita bagi. Oh enggak, ujuk gue nggak bisa, ini uang ini harus habis buat maulid. Orangnya keras luar biasa, masih kecil SMA, masih muda, keras, tapi kerasnya dalam benar. Bikin nggak berhasil, gurunya bujuk, dihabisin buat maulid semua, buat panggung lah, buat si penceramahnya, buat transportasi, selebihnya buat dibagi-bagi makanan, habis. Keras anaknya. Kalau ada yang nggak benar, omongan-omongan tidak benar dilawan sama dia, dilawan. Sampai nggak kuat, ini anak siapa sih ini? Bayangin sekolah pemerintah larang pakai jilbab, dia mewajibkan nggak boleh masuk, harus pakai jilbab perempuan. Akhirnya dipanggil orang tuanya. Begitu guru rapat, begitu lihat ibunya, oh pantas ibunya kayak begini. Jadi penyebab ibunya rupanya. Didikannya ibunya tegas, betul-betul pegang prinsip agama. Oh sudah selesai sudah. Pantas ini anak sampai seperti ini, bisa hebat kayak begini, bisa pegang punya prinsip karena ibunya kayak begini, pantas. Udah selesai dah, nggak usah cari tahu lagi. Jadi ibu punya peran penting. Bayangin satu orang saja, bisa kita, seorang ibu bisa mendidik anak berhasil, dia bisa merubah satu kawasan, satu desa, bahkan satu dunia, bisa gitu Pak. Bisa punya pengaruh. Dan betapa besar pahala yang didapat seorang ibu. Si anak tadi akhirnya teman-temannya pakai jilbab seterusnya. Kemudian akhirnya berpengaruh dari sekolah itu, terus ada demo-demo di beberapa tempat di Indonesia, demo-demo untuk mewajibkan jilbab. Akhirnya sampai sekarang ini jilbab diperbolehkan. Bayangin pahalanya betapa besar si ibu tadi, si ibu anak itu. Siapa saja yang pakai jilbab sekarang umum pakai jilbab. Bahkan penyanyi juga pakai jilbab ya. Joget-joget pakai jilbab juga. Udah kebablasan ya. Tapi alhamdulillah, yang penting dia jilbab sudah menjadi sesuatu yang umum. Nah, itu tadi diantaranya penyebabnya karena orang-orang ini, si Saleh tadi, Habib Saleh. Perannya masih muda dan meninggal masih muda, orang itu meninggal belum nikah. Karena peran si laki-laki itu tadi anak-anak, dan dia bisa begitu karena ibunya. Berarti
Kalau memang benar setiap perempuan yang pakai jilbab di Indonesia, ibunya dapat pahala tadi. Iya kan? Ibunya, orang-orang yang mendidik dia. Jadi setiap ketika kita berhasil mendidik anak, kemudian anak itu membuat perubahan, maka setiap perubahan kebaikan kita dapat sebagai ibu, sebagai ayah gitu. Oleh karena itu, apa yang tugas pokok seorang ibu apa? Ada dua. Tugas pokok seorang ibu yang sudah berumah tangga dua. Dia urusan suaminya sama urusan anak. Wah, berarti perempuan repot. Enggak, justru itu kemuliaan perempuan. Kemuliaan perempuan ibu. Ada banyak benar-benar riwayat yang menjelaskan kemuliaan. Seorang istri membawa segelas air buat suaminya saja, itu pahalanya begitu besar. Saya tidak ingat ada riwayat, tapi paling tidak, kalau tidak salah ya, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Bayangin, mengantarkan satu gelas saja pahalanya begitu besar, luar biasa. Apalagi sampai berhasil mendidik anak. Ada seorang anak bertanya, apakah kalau tidak salah zaman Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini menggendong orang tua saya, ibu saya pergi haji dari satu negeri ke negeri lain, ke Mekah, pergi haji digendong ibunya. Kemudian ditanya, apakah saya cukup berbakti kepada ibunya? Digendong ini berarti kan jangan kita mikirkan gendongnya saja, berarti dia merawat. Di tengah jalan mungkin mau buang hajat, mau air kecil, dirawat, mau ganti baju, semua ibunya dirawat, digendong. Tawaf, umroh, segala macam, pergi haji, perbuatan haji, tawaf, sa'i, jumroh, semuanya dilakukan sama si anak ini sambil menggendong ibunya. Ya Rasulullah, apakah cukup aku berbakti kepada ibuku? Kata Rasulullah, tidak. Bahkan setetes darah yang keluar dari ibunya, ibu kamu waktu melahirkan, untuk membalas itu aja nggak cukup. Bayangin, ibu punya peran luar biasa. Islam memandang mulia seorang ibu. Nggak bisa kita balas ibu. Ibu punya luar biasa. Dan ibu atau orang tua sebagai penentu keberhasilan anak. Anak tadi malam juga saya, insya Allah berapa menit lagi ya? Bentar lagi ya. Udah capek? Senang nggak? Nah, sedikit lagi ya. Ya, sedikit lagi ya. Tadi malam saya ngobrol-ngobrol juga di situ, saya jelaskan tentang peran orang tua. Peran orang tua ini luar biasa. Sebagaimana di sini juga, sebagaimana seorang anak punya kewajiban berbakti kepada orang tua, dan anak ini berhasil dan tidaknya tergantung orang tua. Nah, kita sebagai orang tua juga harus tahu masalah ini. Harus hati-hati juga. Nah, seringkali kita salah dalam mendidik, salah dalam bertindak. Kadangkala kita ketika lagi emosi, anak kita tidak bertingkah macam-macam, kita keluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kita marah. Memang anak kurang ajar. Ada ibu-ibu, maaf, yang sampai sumpahin anaknya. Ya Allah, jangan. Dan itu akan terjadi. Ibu tahu gak? Ibu ini sebagai wakilnya Allah. Kok bisa? Allah katakan di dalam hadis, bukan Allah katakan, hadis mengatakan ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya ibu. Ayah dan ibu ya, tergantung ridhonya ibu. Marahnya Allah tergantung marahnya ibu. Berarti ketika ibu marah, di saat itu juga Allah marah. Marah juga, melotot juga ke anak itu. Ketika ibu, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ibunya doain. Saat itu Allah juga redha. Jadi kita sebagai anak misalnya, kalau mau tahu Allah itu senang apa enggak, kita lihat ibu kita senang, ya berarti Allah lagi senang kita. Kalau ibu kita marah, berarti Allah lagi marah. Tapi jarang kan anak yang paham begini kan?
Nah, kita sebagai ibu harus memposisikan diri. Jadi apa? Jadi jangan sampai kita membuat Allah marah gara-gara kita marah. Gara-gara kita marah, Allah marah. Itu jelas. Ada hadis lain bilang, seandainya seseorang di pagi hari melakukan perbuatan baik, perbuatan yang aku redho, ini hadis qudsi juga. Allah katakan, ada hambaku melakukan perbuatan baik yang buat aku redho, tetapi kedua orang tuanya tidak redho, aku menjadi tidak redho. Orang ini beribadah, sholat sunnah, baik, kemudian tapi membuat marah ibunya. Allah nggak suka, nggak perlu sholat kamu. Kamu buat marah ibu kamu, berarti aku marah juga. Dan naudzubillah, kalau kita ketemu preman marah, kita masih bisa lari ya, bisa ngumpet. Tapi kalau Allah marah, mau kemana lagi kita? Habis lu gelap dunia, manfaat di dunia nggak ada manfaat. Dia punya harta, punya apapun yang dimiliki nggak ada manfaat. Dan berakhir dengan masuk neraka, disiksa. Naudzubillah min. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, jangan sampai membuat anak kita masuk neraka gara-gara kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita kesal, gara-gara kita maki-maki, gara-gara kita sumpahin. Bisa jadi dia karena terpengaruh, tapi karena kita sumpahin jadi benar. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita sebagai ibu terus doakan. Saya juga cerita kemarin ya, tadi malam, ada seorang anak yang bandel luar biasa, segala macam kejahatan, narkoba, membunuh orang, segala macam kejahatan dilakukan. Berantemnya pakai senjata, udah keluar masuk penjara, mungkin segala macam kejahatan dilakukan. Tapi ibunya ini masya Allah, ibunya selalu doakan, mudah-mudahan jadi anak baik, anak soleh, mudah-mudahan nanti satu saat kamu jadi baik terus. Benar, jadi anak baik, punya majelis, punya umat, isi majelis taklim, ceramah, kemudian buka majelis. Gara-gara siapa? Ibunya terus doakan. Jadi mudah-mudahan ya, sekarang nih ibu itu punya kekuatan luar biasa. Allah sekarang ngikutin ibu sekarang. Mau anaknya mau disumpahin, ya Allah sumpahin juga. Oh, anak kita berharap anak jadi baik, Allah akan menjadikan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit atau banyak ini yang saya sampaikan memberikan manfaat yang besar buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ibu, sebagai ayah, bisa sebagai istri, sebagai anak bisa berperan dengan baik, menjalankan perannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menteladani orang-orang mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya buat ibu-ibu bisa meneladani wanita-wanita mulia. Siti Khadijah harus dipelajari ya, siapa itu Siti Khadijah, bagaimana riwayat hidupnya, harus sering-sering dipelajari, diceritakan kepada anak. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka semua. Amin. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita, keberkahan dunia dan akhirat, dan menjauhkan kita dari berbagai keburukan dunia dan akhirat. Amin. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang punya hutang, segera dilunasi oleh Allah. Baik hutang dunia, hutang uang maupun hutang akhirat. Yang penting juga yang hutang akhirat, punya untuk sholat, untuk puasa, segera dilakukan ibadah. Semoga Allah membantu untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Amin. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita berhasil, anak-anak yang soleh dan solehah, sebagai anak-anak yang membanggakan keluarga kita, membanggakan kita, membanggakan bahkan negara kita. Amin. Semoga negara kita bisa dipimpin oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang lahir dari ibu-ibu yang baik. Amin. Allahumma Amin. Apabila ada di antara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Mungkin sakit kaki, sakit apa ini, kelihatan ada yang banyak sakit kaki. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air yang tadi malam itu dipakai buat gosok itu. Bisa mudah-mudahan ya. Dan berbagai hajat-hajat kita, mudah-mudahan kita tidak tahu masing-masing dari kita mungkin punya hajat ya, punya hajat. Silahkan niat masing-masing, pasang niat benar-benar. Mudah-mudahan nanti berkat kita baca Fatihah,
Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Ya Rabbi. Terutama yang masih ingin ziarah ke makam Rasulullah, ingin pergi haji atau umrah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin. Ala hadhihi ini ya. Dan kita doakan juga, ini lagi ada pembangunan ya. Musola, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja yang menyumbang tenaga, menyumbang uang, menyumbang apapun untuk itu punya menjadi hal yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalnya menyumbang uang 10.000 kemudian diberikan 1-2 batu bata, maka setiap kali musola itu digunakan, dipakai, maka kita dapat pahalanya. Kalau zaman dulu itu saya ingat cerita-cerita setiap pembangunan musola semua orang turun berebut karena setiap kali dipakai dapat pahala. Jadi pekerjaan amal yang sekali dikerjakan tapi pahalanya terus, pahalanya jariah ya gini, pembangunan seperti ini terus, pahalanya terus mengalir sampai masa kita hidup, terus kita dapat pahala kalau itu dipakai. Ini dulu yang bangun ini pahalanya terus dapat. Kita duduk di sini, ini pahala yang bangun terus dapat ini, dapat. Nah jadi waktu musola nanti dibangun, semua juga siapa saja yang terlibat membangun, kalau dia nggak ada duit, dia bangun pakai tenaga, atau yang ibu-ibu yang nyiapin teh buat yang kerja, itu dapat pahala juga ibu, nggak usah khawatir. Dan selama dipakai terus dapat pahala, selama hidup bahkan ketika mati pahala terus mengalir. Ini mungkin yang bangun ini ada orang-orang yang sudah meninggal ya, pahalanya terus dapat ini, pahalanya terus dapat. Beruntung nggak? Beruntung. Apalagi yang mewakafkan tanahnya, apalagi yang mewakafkan, makanya beruntung sekali. Mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pembangunan ini, dan semuanya mudah-mudahan kita terlibat, bantu gotong royong, dan kita juga memberikan menjelaskan kepada yang lain, mengajak kepada yang lain untuk bangun. Amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terakhir kita baca Fatihah lagi, kita niatkan untuk para pemimpin negeri. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka semua dari berbagai badai yang mengganggu mereka, terus mulai dari atas presiden, terusnya sampai ke yang pemimpin-pemimpin yang ada di desa Sumur Kondang ini, termasuk Ustaz kita Habib Cini dan Pak siapa? Ya. Semoga Allah menjaga melindungi mereka semua. Kita bacakan Fatihah, kita hadirkan buat Rasul serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kebaikan dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari berbagai keburukan dunia dan akhirat. Dan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, jangan lupa ya orang-orang tua kita, karena kita bisa baik karena orang-orang tua kita itu. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr wa salamata min kulli ithim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farahtah, wa la suqman illa syafaitah, wa la 'aiban illa satartah, wa la rizqan illa basattah, wa la khaufan illa amantah, wa la su'an illa saraftah, wa la hajatan hiya laka ridha wa hiya fiha salahun illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghayyir su'a halina bi husni hali. Allahumma qdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbi ighfir lana wa li walidina, Rabbi ighfir lana wa li walidina, Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wajzihim bil ihsani ihsanan wa bi sayyidi ghufrana. Astaghfirullahaladzim rabbi wa natubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Syekh Al-Hamid yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ziarah jam